Selamat datang kembali di Lelaku Channel. Pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke rumah narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah mistisnya dan juga sejarah mengenai lokasi tempat tinggal narasumber kami. Untuk itu langsung saja kita dengarkan gimana kisah-kisah mistisnya. Terima kasih Om sudah menerima kami di sini. Ya, Di malam ini kami datang di sini mau merepotkan sebentar, mau istilahnya mau mengulik cerita-cerita dari Om, pengalaman-pengalaman mistis. iya. Kalau dalam waktu dekat ini Om kesibukannya apa nih? Bengkel, Mas. Buka bengkel gitu? Ya, Itu bengkel bengkel di rumah jenengan sendiri? Ya. Ya, mungkin bisa langsung saja diceritakan. Untuk pengalaman mistis di bengkel tuh ya wajar sih, Mas. Namanya usaha mesti ada, ya walaupun orang itu percaya atau enggak, itu pasti ada gangguan-gangguan, mungkin ada yang iri atau jenengan awal buka bengkel itu tahun berapa nih? Itu tahun 2011 sebelum bapakku meninggal. Jadi pun lama gitu. Ya lumayan, tapi masih ada yang lebih lama. Itu pengalamanku dulu ada sih, Mas. Ini disalahin pakai tanah kuburan. Oh, disalahin? Ya, itu kalau mungkin jenengan tanya-tanya ke beberapa orang pelaku yang tahu silsilah tanah kuburan itu mesti ya gitu. Berarti seperti persaingan bisnis gitu ya. Dan orang itu kebanyakan mencari jalan instan, nggak berani fight itu lewatnya jalur belakang. Mungkin bisa diceritakan ketika ada gangguan itu bagaimana kronologinya? Kronologinya untuk saya pribadi aslinya wong dablek, Mas. Basa Jawa nih itu wong dablek, nggak tak rasa cuek, butuh kerja. Tapi setelah kerja itu langsung dinding ya. Itu ada beberapa konsumen yang lewat, Mas, kok tutup terus nanti? Mas, kok tutup terus di mana? Itu sampai bisa bikin seperti tutup nggak bisa nih? Dilihat dari pinggir jalan tutup, padahal kita buka dari pagi. Padahal buka. Iya. Efeknya seperti itu. Ada juga yang kadang ada nanemin opo. Ya namanya kayak gitu kan mesti ono dari orang tuanya si pesaing kan kadang dibawain syarat. Ya mungkin kecil selendek di apa sentilin gitu. Itu kalau boleh tahu terjadi di tahun berapa? Itu udah era milenial, Mas. Oh ya. Nah, makanya kan aneh itu loh. Kita sebagai generasi yang digitalisasi masuk ya kayak gitu. Ya jadi prihatin karena kita sendiri dari awal nggak pernah pakai cara seperti itu. Lalu berarti juga untuk di usaha jenengan itu berarti efek banget gitu? Sangat besar. Sangat besar. Sebulan ini langganan gitu juga pada lari atau gimana? Ada yang lari, ada yang ngomongnya tutup, macam-macam. Nah dari saya yang dengan pribadi yang dablek itu bisa nih ngukur, padahal kita buka dari pagi kok ada yang cerita tutup, mesti ada apa-apa itu. Ya ternyata ya itu ketutup. Bahasa Jawanya dalam rezekimu ketutup, Mas. Tuh. Tapi kalau dari syarat-syarat yang tadi dilempar atau apa itu ada pernah yang syarat-syarat itu ada yang di depan usaha jenengan atau gimana? Enggak, belum pernah. Tapi jenengan apakah merasakan hal-hal mistis itu, misalnya ada sosok yang mengganggu atau gimana? Kalau mengganggu sih enggak sih, Mas. Tapi kayak dari dulu itu sering saya itu
bahasa Jawane itu istilahnya ditiliki karo leluhur-leluhure, karo simbah-simbah sama orang tua Nggih. dengan tanda apa, biasanya tandanya itu ya kita keluarga perokok, jadinya apal rokoknya bapaknya opo. Itu ada, bahkan dulu sama pas zaman temen-temen buat nongkrong, temen-temen ada yang tidur sini sampai dia nggak bisa tidur karena dia hafal betul sama rokoknya bapakku. Posisi bengkel itu kosong, waktu itu kita habis nongkrong di luar, tiduran di sini. Itu yo, Mas aku mampu rokoknya bapak. Biasanya itu. Lalu mungkin Om bisa menceritakan sejarah atau mitos di tempat tinggal jenengan Om. Sejarah apa ya Mas? Sejarah misalnya dari cerita-cerita orang tua itu bagaimana? Itu yo banyak sih kalau sejarah itu, tapi nggak bisa cerita satu persatu karena banyak kalau masalah bab-bab mitos kayak gitu. Mungkin bisa di-spill salah satu aja. Salah satunya sih itu bisa coba jenengan cek sama orang-orang sepuh di sini, tanyain aja, Mbah, Pak D, apa benar kalau di sini pas waktu pentas ketoprak dengan ada yang lakone sampar mesti radadi, nggak kuat gitu. Itu Lakonnya itu tadi. antara lakon, pokoknya apa ya, itu bahasa di ketoprak gagrake apa itu mesti nggak kuat. Makanya di sini jarang pakai itu, nggak ada yang kuat Mas. Itu ngefek di acaranya jadi gagal atau ada gangguan? Ya mesti ada. Ada. Iya. Kalau dari pengalaman di sekitar tempat tinggal itu ada? Banyak Mas. Kalau tempat tinggal gimana ya? Kalau di lingkungan sini itu ada tempat latihan tentara. Itu kalau ini dari keluar ke arah selatan ada. Itu dulu pernah ada yang ya iseng. Itu langsung kesurupan. Iseng ngapain itu? Isengnya kalau di sini tuh gini, istilah kita wong Jawa ya, itu ya kita harus setiap kali masuk ke lingkungan baru kan ada aturannya, klonwun atau apa itu, kemungkinan itu kelupaan, itu ada yang kesurupan. Tuh dari saya pribadi ya itu tadi pengalaman dari bengkel dan banyak lagi karena kita juga main kadang itu ikut sama anak-anak balapan dan itu udah bukan hal yang tabu lagi. Saya bilang gitu, bukan hal yang tabu lagi. Mungkin bisa diceritakan itu, mungkin ada Ya, pengalaman saat balapan atau bagaimana? Kalau salah pas balapan itu ya kadang ada yang disalahin dari bautnya dilepas, terus tahu-tahu mesin ngadat, dan lebih ekstrimnya lagi itu waktu tahun berapa ya, aku masih SMA itu Mas, 2003-an, temen ada yang main. Sekarang secara logika mesin enggak ada dong di dalam mesin itu yang bahannya dari kuningan. Hancur Mas, isinya kuningan di dalam mesin. Kita sebagai orang lapangan ya tahu itu mana besi, aluminium, nah itu kuningan. Tapi pada waktu itu Om langsung berpikiran bahwa itu gangguan dari metafisika atau ada pikiran bahwa itu human error? Kalau human error enggak, karena di bagian mesin enggak ada bagian yang itu terbuat dari kuningan. Berarti jenengan langsung ngarai ke gangguan dari makhluk-makhluk itu? Iya. Mungkin
jenengan ada cerita di sekitaran tempat sekitaran jenengan atau yang dialami oleh keluarga jenengan? Ya kebetulan belum lama ini Mas, istri itu kemarin sakit. Dan itu ya Itu di tahun berapa? belum lama, belum lama. ada sebulan. Belum ada sebulan sakit. Dan saya tunggu single, nungguin di bed itu. Terus sampai tengah malam, sehabis tengah malam jam 1 jam 2-an ini bilang kalau ada mbah-mbah yang pakai sanggul tapi membelakangi. Jadi yang kelihatan sanggulnya Itu yang melihat jenengan atau istri. istrinya nih jenengan berarti? Kan kita berdua, nah ceritanya cuma sama saya. Tuh. Terus ada anak kecil-kecil. Tuh. Dah setelah itu ya kita taren sama yang jalurnya. Itu ya udah, itu istilah itu digiring dulu lah. Jangan ganggu, ini lagi sakit. Setelah itu ya ndak lewat lagi. Terakhirnya itu waktu udah ada perkembangan membaik, ada laba-laba besar lewat di muka. Itu posisi sadar atau masih posisi sakit atau masih di bed di rumah sakit? Ya, mimpi atau bagaimana, atau di antara gambaran gitu, tidur sama enggak. Dan ini semi nyata ini. Untuk kronologinya itu gimana? Kronologinya ya waktu itu istri sakit, ya kita sebagai keluarga ya udah sakit panas tinggi, kita bawa ke rumah sakit, cek total, udah suruh opnam. Setelah sampai rumah sakit opnam, itu nunggu kamar. Setelah dapat kamar kan ya capek Mas, tidur lah. Itu sing dibangunin terus gitu. Alasannya itu tadi, dilihati anak-anak kecil pada ketawa. Jadi istrinya jenengan cerita? Iya, cerita kayak gitu. Ya udah, ya cuma tak saran nulis berdoa dulu, suruh berdoa itu. Besoknya lagi, nah, mungkin setelah mendapat gangguan itu, mungkin jenengan atau istrinya jenengan cari tahu itu gangguan dari mana, atau disalahi lagi atau bagaimana? ya kemungkinan arahnya ke situ Mas. Arahnya ke situ? Ya, arahnya ke situ. Kemungkinan ya ada yang nggak suka lah. Ya itu yang disayangkan. Kenapa harus pakai cara seperti itu? Wong sekarang itu kita mau berbuat baik aja belum pasti diterima baik ya. Ya. Mungkin dari setelah mendapat gangguan itu, dalam waktu dekat-dekat ini sudah tidak ada lagi atau masih ada? Enggak ada. Karena kita prinsipnya gini, kalau misal kita diganggu ya udah, misal ini bisa dibuang atau dipindah, udah ikhlas legowo aja. Nah repot toh nanti misalnya ada cerita yang dibales sana balas, nggak ada selesainya. Nggak akan selesai gitu. Jadi jenengan tiba-tiba yang sabar, yang nerimo. Yo, dilihat dari porsi masalahnya dulu. Tapi kalau yang bab-bab seperti itu aslinya sih gimana ya? Ya hanya manusia instan tadi. Yang nyerang sesama manusia. Kita memanusiakan manusia aja, yo kadang diterima nggak begitu baik. Tapi kan yang jelas kita berusaha. Ya. Tuh. Kalau
di lingkungan Om lagi nih, apakah ada gangguan seperti makhluk-makhluk yang pernah menampakkan diri gitu? Sebenarnya belum ada, cuman lewat tanda-tanda angin, aroma gitu Mas. Bisa diceritakan itu? Angin, kalau dari angin sih kadang kalau pas lembur gitu sepi, ya yang jelas after midnight lah, jam 12-an sampai pagi itu. Dan kita nggak pernah lihat sekeliling itu gimana. Berarti cuma Angin lewat cenderung merasakan sini, aja gitu? iya lewat sini. Set. Nah kalau sini kerasa, masuk sini enggak. Ini sininya enggak kerasa, tangan enggak kerasa. Tapi lewat sini kan mesti anginnya beda. Tuh yang pernah tak alamin. Karena ya rata-rata di sini jarang sih tidur di bawah jam 12 itu jarang. Mungkin ini sudah di penghujung Om, mungkin dari Om sendiri punya pesan-pesan yang bisa disampaikan ke pemirsa? Pesan-pesannya ya jangan ambil jalan instan gitu aja. Dan kita selalu berbuat baik sama sesama manusia. Kalau misalnya ketika kita bersinggungan dengan dunia-dunia lain gitu, kita harus menyikapi bagaimana Om menurut jenengan? Menurut saya untuk bersinggungan dengan dimensi lain gitu ya, saya tahu di situ ada. Ya yang jelas bahasa Jawanya itu uluk salam. Iya. Yeah. Itu klon wun atau apa, menurut saya ubah. Itu bukan kita mau mengada-ada atau gimana, ya itu memang ada. Gitu. Cuman kitanya kan ada yang bisa melihat, ada yang enggak. Iya. Yeah. Itu. Berarti istilahnya tetap jaga sopan santun gitu? Iya, jaga sopan santun. Sekarang simpelnya aja kita meludah di sembarang tempat, kan kita nggak tahu kanan kiri. Iya. Nah, itu saja Om yang disampaikan atau masih ada lagi? Sementara sudah, itu cuman seperti itu. Terima kasih Om. Oh, Tanya ya, sangat sama-sama. Baik, itu tadi kisah-kisah mistis yang sudah diceritakan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk bercerita, bisa langsung tulis di kolom komentar. Mungkin nanti bisa kita pilih untuk kita kulik cerita dan kisah-kisah mistis yang pernah dialami. Dan jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.